selamat pagi, siang, sore, malam guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng Guru Gawa di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah lulus dan mendapatkan panggilan untuk melaksanakan PPG dalam jabatan. Ya. Nah, itu gabung biasanya langsung dimasukkan ke grup ini ya, ke grup LPTK. Namun begitu sampai ke grup langsung aja disuguhi oleh tugas ya. Nah, tugasnya adalah membuat LK 1.1 ya tentang modul ya. Nah, modulnya itu ada 6 ya. Nah, seperti apa modulnya? Ada apa ya? Ada modul bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan TIK. Nah, untuk saat ini di video kali ini saya akan membahas tentang pendalaman materi bahasa Indonesia ya, guys. Belajar mandirinya ya. Kemudian yang pasti nanti Bapak Ibu guru silakan buat cover sesuai dengan LPTK-nya masing-masing. Nah, di sini karena LPTK saya adalah Universitas Mataram, jadi saya menggunakan Undram ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, kemudian di sini ada kita tuliskan LK 1 ya, lembar kerja mandiri. Kemudian judul modul bahasa Indonesia ya. Nah, saya rasa ini formatnya udah bisa diunduh di tempat masing-masing ya. Ini nanti disesuaikan dengan format. Cuma kita perlu mengisi ini ya. Di sini biasanya kosong. Nah, ini saya ambil contohnya milik saya ya. Judul kegiatan belajar atau KB. Nah, di sini ada 4 ya. Karena kita tugasnya memang harus membedah modul ya, membedah modul. Nah, di modul bahasa Indonesia itu ada 4 ya. Ada kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kegiatan belajar 1 itu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kemudian KB.2 struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. 3. Struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Dan yang terakhir KB.4 apresiasi dan kreasi sastra anak. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengerjakannya ya? Di sini ada buku refleksinya ya. Pertama, daftar peta konsep atau istilah dan definisi di modul ini. Nah, bagaimana respon dan jawaban kita? Nah, kita jelaskan per KB ya. Kita jelaskan per kegiatan belajar. Nah, ini subjektif ya. Nah, saya ambil contoh saja di sini ragam teks. Kita jelaskan semua yang ada di dalam kegiatan belajar 1 itu ya. Ragam teks bagaimana, jenisnya bagaimana, kemudian jenis-jenisnya ya, ada teks deskripsi, teks prosedur, tanggapan, apa saja yang termasuk teks tanggapan, eksposisi, eksplanasi, cerita, dan contoh-contohnya bagaimana kayak gitu ya. Kita langsung tuangkan secara deskriptif. Nah, tekniknya tinggal kita tandai aja, kemudian kita copy paste langsung menuju. Nah, ini semua materi tentang kegiatan belajar 1 ya. Nah, kemudian di kegiatan belajar kedua, di sana kan teks fiksi ya. Kita jelaskan lagi pengertian teks fiksi apa, unsur dari teks fiksi apa. Nah, begitu juga sampai ke yang kegiatan belajar 3 ya. Ini ada teks non fiksi, dapat diartikan sebagai karya seni yang sifatnya ya, dijelaskan semua. Kemudian strukturnya bagaimana, ini dijelaskan semua yang ada di modul tersebut. Jadi bisa dikatakan kita membuat rangkuman ya, kita membuat rangkuman di dalam LK. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok ribet sekali? Iya, memang kalau misalnya kita menganggap itu ribet, maka ribetlah jadi dibawa santai aja ya, dibawa santai aja, tenang Bapak Ibu guru. Saya akan memberikan contoh ini ya, saya akan memberikan contoh modul 1 ini ya, modul bahasa Indonesia ini di akhir ya, di akhir video nanti saya akan memberikan link
drive-nya, jadi Bapak Ibu guru bisa mengambil contoh ini ya. Nah, kemudian kegiatan belajar 4 ada apresiasi sastra reseptif ya, kita jelaskan seperti apa. Kemudian lanjut semuanya sama seperti yang ada di modul tersebut ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu bingung-bingung lah apa yang harus ditulis kayak gitu ya, tinggal kita copy paste yang ada di modul tersebut, gampang saja. Nah, kemudian di sini ini yang subjektifnya, yang harus sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru. Dari Bapak Ibu guru, yang mana yang materi yang paling sulit? Kalau menurut saya, daftar materi yang sulit dipahami KB 2 dan 3 di sini ya. Pemahaman tentang struktur kaidah kebahasan teks fiksi dan non fiksi, kalau menurut saya sih itu yang masih sulit dipahami ya. Kemudian ada KB 4-nya mengenai strategi dan metode pembelajaran sastra diksi. Kemudian yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi, artinya kita salah mengajarkan, salah pemahaman gitu. Akhirnya itu yang harus kita tuliskan ya. Kalau menurut saya secara pribadi, kegiatan belajar 1, materi yang sering miskonsepsi yaitu teks eksposisi dan eksplanasi. Dan kegiatan belajar 3, materi yang sering miskonsepsi yaitu membedakan menulis teks non fiksi di sekolah dasar, di kelas rendah dan atas. Selesai. Nah, gampang kan? Mudah saja, tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu serius. Yang penting kalau modelnya tugas-tugas seperti ini dicicil dikerjakannya ya, dimulai dari modul bahasa Indonesia, kemudian ada PKN, matematika, dan selanjutnya sampai modul TI. Mudah bukan ya? Gampang sekali ya, tinggal kita copy paste, yang penting tandai yang menurut Bapak Ibu guru cerdas semua itu penting, langsung tandai, kemudian di copy ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share video ini, karena berbagi itu gratis. Jangan pernah berhenti untuk membantu orang lain. Oke, semangat. Terima kasih.